Banjir Pati mulai surut, 6 kecamatan masih tergenang. Banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mulai surut beberapa sentimeter. Meski demikian, puluhan desa di 6 kecamatan masih tergenang. Salah satu warga desa Tanjang, Kecamatan Gabus, Purwasi memaparkan di desanya banjir yang terjadi sejak saat ini sudah mulai surut. Sebelumnya, tinggi air di dalam rumahnya mencapai 50 cm. Saat ini sudah mulai surut dan ketinggian air tinggal sekitar 5 cm. Sebelumnya, ketinggian air kurang lebih 50 cm, ini sudah berkurang banyak. Sekarang kurang lebih 5 cm, ujar dia. Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, Abdul Mustaji. Ia memaparkan banjir di desanya sudah mulai surut sekitar 15 cm hingga 20 cm. Banjir sudah mulai surut sekitar 15-20 cm, imbuh dia. Meskipun begitu, ratusan rumah warga di desanya masih tergenang air. Berdasarkan data yang dihimpunnya, setidaknya 319 rumah di sana masih terendam banjir. Namun, belum ada warga yang mengungsi. Selain itu, ada 384 rumah terdampak atau terisolasi banjir dan puluhan lahan pertanian tergenang air. Ketinggian banjir di desanya antara 20 cm hingga 127 cm. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalahor BPBD Pati Martinus Budi Prasetya menambahkan selain 2 desa itu, puluhan desa di 6 kecamatan juga masih tergenang air. Para pria harus membacanya sekarang, Prostafom ahli mata terkejut. Ini meningkatkan penglihatan 99% dalam 5 hari efisien ke-6 kecamatan itu yakni Sukolilo, Kayen, Gabus, Pati, Jakenan, dan Juwana. Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci desa-desa yang tergenang air. Secara umum ada penurunan, sampai kemarin ada penurunan sekitar 10-20 cm. Ini desa-desa di 6 kecamatan masih tergenang, ujar Martinus. Mulai surutnya banjir ini ada beberapa penyebab, salah satunya lantaran curah hujan di Kabupaten Pati tidak setinggi pada akhir Desember tahun 2022 lalu. Selain itu, keputusan menutup pintu air Waduk Wilalung yang menuju ke Sungai Juwana juga dinilai membuat banjir di Kabupaten Pati berangsur-angsur surut. Banjir yang terjadi di 6 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mulai surut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, mengatakan ada 2 penyebab banjir di Pati mulai surut. Pertama, karena intensitas curah hujan berkurang. Sejak beberapa hari terakhir, hujan yang turun mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pati intensitasnya sedikit. Salah satunya itu, hujan sudah mulai berkurang. Faktor lain, yaitu penutupan pintu air Bendungan Wilalung yang menuju Sungai Juwana. Itu membuat permukaan air Sungai Juwana kembali normal. Meski begitu masih ada beberapa desa di 6 kecamatan yang sampai saat ini masih tergenang. Seperti diketahui, banjir yang terjadi di Kabupaten Pati. Ada 46 desa di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Juwana, Jakenan, Pati Kota, Gabus, Kayen, dan Sukolilo yang tergenang. Banjir tak hanya membuat rumah-rumah warga tergenang, tapi juga memutus akses jalan kabupaten dan jalan alternatif antar kabupaten. Hari pertama di tahun 2023, penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengisi kegiatannya dengan meninjau kondisi banjir di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Sukolilo. Sejumlah bantuan untuk pengungsi pun turut didistribusikan. Kegiatan ini dilakukan usai banjir yang menggenangi kawasan alun-alun dan jalan RSUD Kayen Pada. Pej Bupati Pati ingin memastikan bahwa banjir telah surut dan jalan raya kembali dapat dilalui. Kita coba cek untuk alun-alun Kayen, yang kemarin kita kesini tapi tidak bisa masuk. Karena ketinggian air hingga setinggi orang dewasa. Bahkan untuk sebelah sana bisa sampai paha, nanti kita tinggal bersihkan sisa-sisa material-material yang terbawa banjir. Sementara itu di Desa Kasian Kecamatan Sukolilo, Pej Bupati harus menggunakan perahu karet untuk menjangkau warga di pengungsian. Sedikitnya ada 5 kepala keluarga, kakak, dengan jumlah 15 jiwa di pengungsian itu. Kita jenguk saudara kita yang ada di pengungsian, kaitannya dengan logistik nanti biar kita komunikasi dengan Pak Camat. Kemudian untuk teman-teman di puskesmas agar bisa secara berkala mengecek kesehatan warga yang saat ini berada di rumah pengungsian.
Selain distribusikan bantuan berupa makanan cepat saji dari Dinas Sosial Kabupaten Pati, PJ Bupati juga memberikan set-top box (STB) kepada warga korban banjir di rumah pengungsian. Ia berharap STB ini dapat menjadi alat hiburan untuk menonton televisi selama di pengungsian. Ini juga ada STB agar nanti pengungsi bisa punya hiburan lah di sana, soalnya kan banjir ini jangka lama. Dan saat ini kan memang kalau mau cari STB masih agak susah. Ratusan kapal penangkap ikan yang bersandar di alur Sungai Juwana berpengaruh pada banjir di Pati. Aliran Sungai Juwana terhambat sehingga air banjir lamban mengalir ke sungai menuju ke laut. Ada ratusan kapal yang parkir di kanan dan kiri alur Sungai Juwana yang dekat dengan PPI. Kami perkirakan deretan parkir kapal bisa mencapai lebih dari 2 km sehingga menghambat aliran sungai, ujar Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana Jampisawan Sunadi. Dari pantauan pihaknya, akibat banyaknya kapal penangkap ikan berukuran besar yang tambat, alur Sungai Juwana hanya tersisa sekitar 10 meter dari lebar 55 meter. Sisa alur tersebut menjadi jalur air menuju laut dari genangan banjir di permukiman, lahan pertanian, dan tambak yang luasannya mencapai ribuan hektare. Dia mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 40 desa yang tersebar di 6 kecamatan yang terendam banjir. Desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kayen, Gabus, Pati Kota, Jakenan, dan Juwana. Pria Parubaya asal desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan ini juga menjadi korban banjir. Dia bersama keluarga harus menggunakan perahu untuk beraktivitas keluar rumah. Itu lantaran banjir yang menggenangi wilayahnya setinggi 30–70 cm belum juga surut. Tak hanya warga yang menjadi korban banjir, nelayan tradisional pun mengeluhkan penambatan kapal dalam jumlah banyak di alur Sungai Juwana. Selain membuat genangan banjir lambat surut, kondisi tersebut juga mengganggu aktivitas nelayan tradisional saat pergi dan pulang melaut. Alur sungai jadi sempit, nelayan dengan perahu kecil harus hati-hati saat melintasi alur sungai yang kanan dan kirinya terdapat ratusan kapal tambat, kata anggota Jampisawan Munandirin. Ketua kelompok nelayan tradisional Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana ini menyadari dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Karena itu, banyak kapal besar yang memilih tambat di alur Sungai Juwana. Namun, kalau parkir kapal diatur dengan baik, mungkin akan mengurangi dampak buruk seperti yang dirasakan banyak pihak. Parkir kapalnya semrawut, tidak beraturan, lanjutnya.